Kehamilan itu seperti rahasia yang berdetak, tak terlihat, tapi hidup. Dan setiap detiknya mengingatkan Aisyah bahwa waktunya semakin sempit. Setiap pagi sebelum azan subuh berkumandang, Aisyah terbangun dengan rasa mual yang tak bisa ia sembunyikan. Ia duduk di tepi ranjang kecilnya, memeluk perut yang belum tampak membesar, dan berbisik lirih, "Maafkan ibu, jika dunia ini terlalu kejam untukmu." Ia tetap bekerja, tetap menunduk, tetap berpura-pura menjadi perempuan desa yang tak tahu apa-apa. Padahal di dalam dadanya, badai tak pernah berhenti. Istana yang dulu terasa megah, kini seperti penjara berlapis emas. Tatapan para pelayan berubah. Tak lagi ramah, tak lagi netral. Ada yang memandangnya dengan iba, ada yang dengan iri, dan sebagian dengan kebencian yang tak disembunyikan. Aisyah mendengar bisikan itu. Dia perempuan terkutuk. Dia mempermalukan keluarga kerajaan. Dia akan dibuang seperti sampah. Ia berjalan melewati lorong-lorong panjang sambil menahan air mata. Marmer dingin menahan langkahnya, sementara jantungnya berdegup tak beraturan. Ia tahu, sesuatu sedang disiapkan untuknya. Kabar itu diumumkan secara resmi pada suatu pagi. Pangeran Khalid akan menikah dengan Putri Naila binti Rashid. Pesta besar, persatuan dua keluarga bangsawan, aliansi politik. Ketika pengumuman itu bergema di aula utama, Aisyah sedang membersihkan jendela lantai atas. Tangannya terhenti. Kain lap jatuh ke lantai. Dunia seakan runtuh tanpa suara. "Aku sudah tahu," bisiknya pada diri sendiri. Tapi tetap saja, sakitnya seperti ini. Malam itu Aisyah menangis tanpa suara. Bantalnya basah. Dadanya terasa robek. Namun ia masih menyimpan satu harapan. Khalid belum tahu tentang bayi itu. Putri Naila bukan perempuan biasa. Ia cantik, berwibawa, dan dibesarkan dengan keyakinan bahwa dunia selalu menunduk padanya. Saat ia pertama kali melangkah ke istana Khalid, ia langsung merasakan sesuatu yang ganjil. Bukan tentang arsitektur, bukan tentang pelayan, melainkan tentang ketidakhadiran Khalid. Jiwanya seperti tertinggal di tempat lain. "Dia menyembunyikan sesuatu," gumam Naila. Dan naluri seorang perempuan bangsawan jarang sekali salah. Malam itu, Khalid memanggil Aisyah ke taman belakang. Bulan menggantung pucat. Angin gurun membawa dingin yang menusuk tulang. "Aisyah," ucap Khalid pelan, "aku akan menikah, tapi bukan berarti aku melupakanmu." Kalimat itu bukan penghiburan. Ia justru seperti pisau. Aisyah menunduk. Tangannya menggenggam ujung bajunya. "Tuanku, ada sesuatu yang harus aku katakan." Suara Aisyah pecah. Air matanya jatuh satu persatu ke tanah. "Aku hamil." Khalid terdiam. Waktu seakan berhenti berputar. "Apa?" Suaranya gemetar. "Anakmu," jawab Aisyah lirih. Wajah Khalid memucat. Ia mundur satu langkah, lalu berlutut di hadapan Aisyah. Ya Allah, ia menutup wajahnya. Bukan malu, bukan marah, melainkan takut kehilangan segalanya sekaligus. "Aku bersumpah akan bertanggung jawab," katanya akhirnya, "walau aku harus melawan seluruh istana." Namun Aisyah melihat ketakutan di mata itu, dan ia tahu, janji seorang pangeran tak selalu lebih kuat dari tahta. Keesokan harinya, semuanya berubah. Aisyah dipanggil menghadap kepala pelayan wanita. Tuduhan dibacakan satu persatu. Menggoda pangeran,
menggunakan niat jahat, hamil oleh lelaki tak dikenal, mencemarkan nama istana. Setiap kata seperti cambuk. "Aku tidak bersalah," kata Aisyah dengan suara nyaris hilang. Kepala pelayan tersenyum tipis. "Kebenaran tidak selalu penting, Aisyah. Yang penting adalah siapa yang berkuasa." Yang paling menghancurkan datang dari arah yang tak ia duga. Seorang sahabatnya, sesama TKW, perempuan yang sering ia bantu, yang sering menangis di bahunya, dipanggil sebagai saksi. Dan perempuan itu berbohong. Ia bersaksi bahwa Aisyah sering menerima uang, bahwa Aisyah keluar malam, bahwa bayi itu bukan darah bangsawan. Aisyah mendengar semuanya dari balik pintu. Kakinya lemas. Ia terduduk di lantai. "Kenapa?" bisiknya hancur. Karena di istana, kemiskinan sering memaksa orang menjadi kejam. Putri Naila berdiri di balik semua ini, dengan wajah tenang, dengan senyum tipis. "Dia harus pergi," katanya pada penasihat istana, "sebelum dia merusak masa depan kami." Dan keputusan itu diambil. Suatu malam, Aisyah dipanggil. Satu koper kecil, satu surat pemecatan, satu tiket pulang. Tanpa penjelasan, tanpa pembelaan. Ia dibawa keluar lewat pintu belakang istana. Sebelum melangkah pergi, Aisyah menoleh. Ia berharap melihat Khalid. Namun yang ada hanya dinding dingin dan lampu-lampu emas yang kini terasa asing. Tangannya mengusap perutnya. "Tenang, Nak," bisiknya. "Ibu akan membawamu pulang, meski dunia menolak kita."